Oh, akun Sailor Moon itu punya Allah. Jadi untuk mengklarifikasi ya tanpa bukti fakta, caranya membela diri dengan cara membuat akun bodong gosip yang namanya Sailor Moon. Bagusan The Winner, say. Kalau The Winner itu pakai fakta akurat, detail gitu. Jadi, aduh, binong jengger. Sibuk membela diri, coba dong bukti chat WA bulan September. Ada nggak sih? Oktober, ada nggak sih? Itu chat bulan apa, hai? Jelas-jelas kok almarhum itu pindah jadi BA sebelah. Dan itu bukan hanya pelangsing, Azizah. Bisa dilihat tapi ada skincare, ada krim pencerah ketiak, penghilang stretch mark. Dan Allah maki-maki almarhum karena pindah. Padahal dokternya sendiri atau dokter Bening sendiri gak permasalahkan itu kok. Padahal yang punya brand gak koar-koar. Hah, lucunya lo yang koar-koar, binong jengger. Terus ngatain dengan kata-kata kasar ke almarhum seakan-akan lo pihak perwakilan dokter dari dokter Oki. Dari situ ketahuan kan lu memang caper, so iya lu binong. Sekarang lu juga ngata-ngatain adiknya Bibi seakan-akan lu perwakilan dari langit. Apa itu? Tadi nggak tahu gue langit mana. Walaupun yang bersangkutan melakukan one prestasi, gue kasih tahu nih ya lu binong biar lu pinter ya, atau pelanggaran kontrak, terus urusannya lu sama yang bersangkutan itu apa? Emangnya lu bos yang punya perskincarean itu, ha? Bukan kan? Kok lu yang sewot sampai maki-maki? Dan ini kejadian masih baru, say. Baru ya netizen, bukan saat almarhum mau dipenjerong karena saat WA sama si Binong itu kan chattingan lama sebelum ada makian ini. Mau lari kemana lu Binong? Caper, benerin aja Binong. Jengger lu yang kusut itu. Aslinya ya, begonya itu kelihatan banget, suka banget gitu loh ngurusin orang dia itu ya. Dia bilang kalau keluarganya Bibi terkenal gara-gara Bibi meninggal sama almarhum Vanessa. Lah sekarang kita balikin bertanya, emangnya dia terkenal karena apa? Karena minum baikon, say, ribut sama ikut nimbrung masalah orang yang lagi viral. Udah gitu kemarin dengan PD-nya terus bilang Pak Dede, Pak siapa itu? Pak itu ya pokoknya lah Pak Dodi katanya bukan ayah kandung almarhum. Sekarang sadar nggak sih lu semua netizen, ha? Netizen yang suka belain dia kalau setiap omongan dia itu belum tentu benar. Dan sekarang dia so yes kabur, say. Bingung mau ngejawab apa atas gosip-gosip yang beredar dan yang so iye itu yang katanya bukan bapak angkat, yang katanya bukan bapak kandung lah inilah, aduh. Bilang kesurupan, bukannya kebalik ya. Kalau lu kesurupan tiap hari ya sampai pada pergi ninggalin lu. Jengger. Makanya sholat ya, ngaji biar nggak kesurupan. Lah kalau kesurupan gue kalau disenggol dan lu udah senggol gue. Makanya kalau kesurupan lihat-lihat orang ya. Jangan nggak semua orang ya yang lu kesurupan ya dan lu omongin itu diam. Kalau gue nggak bisa diam jengger ya. Sekarang lu diam baik. Kenapa? Nggak bisa lawan gue. Takut jengger. Oh, bilang aja lu penakut. Ya sekarang lu berobat supaya nggak kena penyakit AIDS ya kan, itu diare ya, diare keseringan itu bahaya. Lu udah pakai pampers belum? Pakai pampers ya jengger ya, takutnya pas lu lagi ngomongin orang keciprit atau kecirit ya. Kasih. Dan habis itu lu minum obat ya, biar nggak dikit-dikit kumat. Karena kumatnya lu tuh sudah berlebihan jengger. Setiap masalah orang lu selalu hadir. Ibaratnya kayak dunia itu lagi kedatangan setan semacam lu.
Saking terinspirasinya penampilannya kemarin. Kayak sahabatnya itu, si Binong Jengger. Terus aku juga mau kasih tahu sama para neti, kalau misalkan ingin mendonasikan sebagian harta kamu atau ingin mensedekahkan sebagian harta kamu, harus jelas ya, misalkan nih kepada yayasan yang legal. Jangan ditransfer di rekening pribadi. Hati-hati ya, takutnya Jengger soalnya lagi gak ada endorse, gak ada TV, takutnya hilaf say ngeliat duit say, langsung dia sendiri yang pakai duitnya ya. Sampai-sampai dia bikin fitnah gitu ya, bikin fitnah tentang Kak Marissa ya. Dan juga begitupun dia pernah bikin fitnah tentang aku masalah baikhati.id. Aduh, maaf ya say. Aku pun juga open donasi dari Baik Hati itu langsung ditransfer di kitabisa.com. Jadi mohon maaf, ternyata dia menjilat lidah sendiri say. Bipolar sih. Coba kita flashback, mana pernah sih Dewi Persik ikut campur urusan orang? Kalau Gala sebagai anak yatim piatu dihardik sama dia, ya wajar anakku aja dihardik sama dia, dibilang anak pungut lah, beginilah. Itu kan otaknya di mana sih Jengger? Sudah tidak punya hati nurani, menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki. Ya Allah. Itu pun juga ngatain orang yang mengingatkan dia untuk taubat. Dibilang kita kesurupan. Loh, yang kesurupan itu elu. Hati-hati lidahmu itu ngatain anak yatim piatu ya. Hati-hati say. Ya, azabnya Allah itu lebih kejam. Jengger, klewer-klewer, doer. Bilang gue gak ada kerjaan. Saking gak ada kerjaannya bisa mempromosikan donasi, dan yang terkumpul donasi buat Gala banyak. Bahkan saking gak punya kerjaan bisa mendonasikan sebagian sedekah buat orang-orang yang ada di Semeru bersama baikhati.id. Nah, lu bersedekah apa? Boro-boro tuh, lihat tuh kayak ponakan gue nih udah sopan tuh. Tante Dewi manjakan karena nurut, tinggal sama anti, gak boleh tinggal sama laki-laki yang bukan suaminya. Ngerti? Kecuali sudah menikah baru boleh tinggal sama suami. Ya sayang ya. Pinter nurut pokoknya anak Anti Dewi. Pasti Anti Dewi sayangi kalau kamu nurut, berbakti sama orang tua, jangan ngeyel. Ya nak yang cantik, pinter. Dan juga sayang, jangan pernah yang namanya melupakan jasa orang lain. Semakin kamu mengenang jasa orang lain, bukan minta balasan, tapi di situ semakin Allah mengangkat derajatmu, ya nak ya. Jadi diri sendiri ya nak ya, jangan jadi dajjal ya nak. Kalau jadi dajjal tuh gimana nak? Ya begitu nak, sukanya kumpul sama laki-laki nak tinggalnya. Makanya sebelum kamu menikah dapat orang yang bener, enggak, Tante Dewi tidak akan pernah merelakan kamu untuk tinggal bersama laki-laki yang bukan muhrimnya. Faham nak? Ganti. Hai, si Benong binti Jengger ini memang pinter ngeles ya. Dikasih bukti bilang gak sebut nama. Nanti giliran semua bukti dikeluarin, pura-pura budak. Terus udah gitu langsung bukan lawan gue. Padahal dia sendiri takut alias sudah kemakan sama omongannya sendiri. Nah sekarang Jengger, daripada lu sibuk pansosin orang, mendingan lu urus anak lu sendiri Jengger ya. Yang bapaknya ketuker-tuker tuh karena lu keseringan celap-celup kayak sari teh bau basi atau apa itu, nggak tahu gue ya. Terus soalnya coba deh guys, bayangin guys, Kang Kebon diembat, Kang apa lagi ntar lagi, Kang Odong-odong ntar lagi diembat juga ya kan. Belum lagi yang waktu itu di prostitusi Kempensky itu yang digerebek, sampai orang diancem-ancem gitu. Terus sosokan gak kenal lagi, aduh lontong. Lalu aku sekarang mau makan masakan Indonesia. Kangen masakan Indonesia ini dari Salam from Paris.
Hmm. 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 Kangen masakan Indonesia. Kalau punya duit ya, Kak, aku mau tinggal di mana, Kak? Di Paris. Pertemanan apa nggak bisa sewa hotel, bahkan ngerepotin orang-orang yang nganterin lu ke Swiss. Nggak punya duit, nggak usah hedon, say, hidup itu apa adanya. Terus ada Bank Perma. Itu dia mau pinjem duit tuh untuk KPR rumahnya. Kagak dikasih. Ya iya. Kalau orang mau minjam duit ke bank itu harus punya aset dulu, Jengger. Asetnya cuma Jengger doang, basi pula. Mendeng sampai gue mau ketawa, Allah. Mending lu benerin hidung lu biar nggak bernana. Atas bernana apalagi yang bawah. Ih, najong tralala. Auzubillah min dzalik. Ini enak banget, Binong. Nggak usah cari-cari lu di Paris.